Dalam penelitian, sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam analisis. Pemilihan sampel yang tepat sangat penting agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan baik. Secara umum, sampel dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan metode pengambilannya. Berikut adalah jenis-jenis sampel beserta contohnya. 1. Berdasarkan metode pemilihan. A. Sampel acak, random sample. Sampel ini dipilih dengan cara acak, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan di suatu restoran. Ia memilih 100 pelanggan secara acak dari daftar pelanggan tetap. Sebuah perusahaan ingin mengetahui opini karyawan mengenai kebijakan baru, lalu memilih 50 karyawan secara acak dari 500 karyawan yang ada. B. Sampel sistematis, systematic sample. Sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu dari daftar populasi dengan interval yang telah ditentukan. Contoh. Dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan supermarket, peneliti mengambil setiap pelanggan ke-10 yang masuk ke toko. Dari daftar mahasiswa yang hadir di kelas, peneliti memilih setiap mahasiswa kelima untuk diwawancarai. C. Sampel berstrata, stratified sample. Populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok, strata, berdasarkan karakteristik tertentu, lalu sampel diambil secara acak dari setiap kelompok. Contoh. Sebuah penelitian ingin membandingkan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Populasi dibagi berdasarkan jenis kelamin, lalu diambil sampel dari masing-masing kelompok secara acak. Penelitian tentang pendapatan keluarga di suatu kota membagi populasi ke dalam 3 strata, pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian, sampel diambil dari setiap strata. D. Sampel cluster sample. Populasi dibagi menjadi kelompok, cluster, lalu beberapa cluster dipilih secara acak. Semua anggota dalam cluster yang terpilih menjadi sampel. Contoh. Untuk meneliti pola konsumsi masyarakat di suatu kota, peneliti memilih secara acak 5 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada, kemudian mewawancarai seluruh warga di kecamatan yang terpilih. Penelitian terhadap efektivitas metode pembelajaran memilih secara acak 3 sekolah dari 10 sekolah di kota tertentu, lalu semua siswa di sekolah tersebut menjadi responden. 2. Berdasarkan sifatnya. A. Sampel representatif. Sampel yang dipilih mencerminkan karakteristik populasi secara proporsional, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi. Contoh. Jika populasi suatu sekolah terdiri dari 60% siswa laki-laki dan 40% siswa perempuan, maka sampel yang dipilih juga harus memiliki proporsi yang sama. B. Sampel tidak representatif. Sampel yang tidak mencerminkan populasi secara proporsional, biasanya karena keterbatasan sumber daya atau teknik pengambilan sampel yang kurang tepat. Contoh. Jika dalam survei tentang kebiasaan membaca di kalangan mahasiswa, hanya mahasiswa dari jurusan sastra yang dijadikan sampel, maka hasilnya mungkin tidak mencerminkan kebiasaan membaca mahasiswa dari jurusan lain. 3. Berdasarkan teknik non-probabilitas. A. Sampel kemudahan, convenience sample. Sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses atau keterjangkauan oleh peneliti. Contoh. Seorang mahasiswa meneliti kebiasaan olahraga dengan hanya mewawancarai teman-temannya karena lebih mudah dijangkau. Sebuah restoran ingin mengetahui pendapat pelanggan, lalu hanya mewawancarai mereka yang sedang makan di jam sibuk. B. Sampel bertujuan, purposive sample. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Contoh. Penelitian tentang efektivitas terapi khusus bagi penderita autisme memilih sampel hanya dari anak-anak yang telah menjalani terapi tersebut selama lebih dari 6 bulan. Sebuah studi tentang dampak diet vegan hanya memilih orang-orang yang telah menjalani diet tersebut selama lebih dari 1 tahun.